wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para kiai, para mbah yai, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Badas, Desa Ngelamong. Wabil khusus dumateng para jamaah, baik yang ada di majelis maupun di rumah. Kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah satu anugerah yang berupa ta'aruf, ta'lim, muta'alim dalam kesempatan malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang resiko akibat hati yang penuh dengan kotoran-kotorannya. Resiko atau akibat hati yang keruh. Hal ini berkenaan dengan makalah yang ke-13 kitab Hikam kita meneruskan, di mana setiap diri manusia pasti akan mengalami sejarah tersebut. Waktu kita tatkala sudah mengenal urusan-urusan kesenangan dunia, itulah awal kita hakikatnya telah mendekati atau mendekat terhadap buah khuldi di situ. Allah sampun memberikan satu ketetapan terhadap setiap diri manusia bahwasanya lewat sifat basariyah yang Allah tanamkan terhadap diri kita masing-masing sebagai manusia semata-mata untuk menguji atas kesetiaan kita, apakah masih tetap hati ini condong kepada Allah ataukah sebaliknya. Ternyata Bapak Ibu, kita semua manusia mengikuti dan condong terhadap hawa nafsu. Oleh karena iblis atau hawa nafsu diberikan Allah izin dan dijadikan Allah sebagai ujian bagi kita, maka seluruh umat manusia mulai sejak Nabi Adam sampai kapanpun itu iblis selalu menyesatkan ruhaniyahnya dari jalan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya satu orang yang tidak akan pernah disesatkan disesatkan iblis adalah hamba yang dipilih. Pertanyaannya, kapan di antara kita menjadi golongan yang dipilih oleh Allah? Kapan? Padahal kita semuanya mengalami penyesatan dari iblis itu sendiri. Allah juga tidak tidak sering-sering atau selalu Allah memberikan
fatwa-fatwa lewat Al-Quran terhadap kita bahwasanya janganlah kau ikuti apa yang telah iblis bisikkan di dalam hati kita. Cuman berhubung kita sendiri yang tidak menghiraukan daripada peringatan-peringatan Allah yang disampaikan ini, maka jangan heran kalau kita masih selalu dalam perjalanan mengikuti kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah yang akan menjadikan hati kita keruh, hati kita kotor, hati kita masih semakin jauh pada Allah. Sehingga beliau Syekh Ibnu Athaillah menerangkan di dalam makalah ke-13 terkait apakah resiko hati yang keruh itu. Qala musannifu rahimahullah, kaifa khalikoyo opo yusroku bisa mencorong opo kolbun ati. Bagaimana mungkin hati itu bisa mencorong cahaya makrifat pada Allah, sedangkan suwarul akwani utawi gambar makhluk iku muntabi'atun melekat fi mir'atihi ing dalam telengi ati. Bagaimana mungkin cahaya makrifat itu di dalam hati akan mencorong sementara gambar yang melekat di dalam hati kita isine adalah dunya? Gak mungkin. Walaupun jenengan kali kula ini melakukan ritual ibadah secara makhduf baik di dalam sholat ataupun haji, tetap nggak bisa Pak. Tetap nggak bisa ruhaniyah itu dikatakan ibadah menghadap terhadap Allah yang diterima, nggak bisa. Karena hati kita telah jauh dari cahaya makrifat kepada Allah. Terus solusinya bagaimana? Di sini tidak diterangkan tentang solusi, cuman serai kula jelaskan tentang solusi. Kembalilah pada surah Al-Baqarah ayat 54. Di situ secara ringkas ada kalimat faktulu anfusakum. Bersenono, bersihkanlah makhluk-makhluk yang sudah kadung masuk di dalam hati kita yang kita imani. Satu contoh, makhluk apapun Pak, kita punya iman bahwasannya yang melakukan apakah kita ataukah makhluk lain itu pasti. Oleh karena kita melihat dari sisi makhluknya. Ngaji, contoh saya, oleh karena saya itu melihat diri saya makhluk yang mengaji, maka di dalam hati saya ada rasa keakuan makhluk saya. Inilah yang menjadikan hati saya tuh keruh Pak. Cahaya makrifat akan padam, tidak akan pernah terjadi di dalam hati saya. Terus bagaimana cara untuk menghilangkan kekeruan ini? Isi makhluk suwarul akwan, gambar makhluk yang melekat di dalam hati kita
Tanya bagaimana faktulu, udah patenono rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan atau di luar kita makhluk yang melakukan. Iman rasa yang makhluk yang melakukan itu sampai lepas. Kalau ini sampai tiadakan rasa keakuan makhluk, maka di situ akan muncul rasa keakuan urip dalam dan di luar jenengan. Jikalau masih belum bisa, maka dalam makalah lain beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi ta'ala. Ojo kok tinggal no dzikir itu, tetap lakukan terus walaupun li adami khudurika ma'allah, walaupun tidak ada kekhuduran hatimu terhadap Allah, tetap lakukan dzikir itu, tetap. Sebab dengan cara menghilangkan rasa keakuan makhluk di dalam diri kita inilah faktulu anfusakum, cara untuk membersihkan, menghilangkan makhluk-makhluk yang sudah melekat di dalam hati kita, sehingga iman kita terhadap makhluk yang melakukan. Bapak Ibu, jenengan sudah tahu laksana baju kalau kotor iku harus dicuci. Tingkatan kekotoran iku juga ada yang ringan, ada yang sedengan, ada yang berat. Tergantung kotoran yang melekat. Kotoran sing paling melekat, sing wangel iku garwa. Jenengan kali kula sik merasa punya garwa, iku garwaku. Gak laki gak perempuan, iku anakku, iku dunyaku. Paling ngawabut niku tentang syahwatud dunya wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama garwa, nomor 2 konatiril mungkontoroh, anak. Ketiga walbanin, anak. Konatil mukontoro yang ketiga dunya brono, sandang pangan papan. Kongkon ngelepas iki duduk omahku, awabet nggih. Apa maneh garwa, duduk garwaku, ngabot. Tapi iku wajib Pak, secara ruhaniah wajib sampai tiadakan. Sampak mohon maaf, jangan disalahkan. Para masyayikh kita dulu, para aulia dulu, sampak tinggalkan bojo anak dunya brono secara fisik ya di situ alasannya. Padahal itu hanya secara rohania. Oleh karena beliau berpendapat, berhubung aku nyedeki garwa, mesti merasa itu garwaku. Wis tinggal ae. Urusan buri dipek wong terserah. Wabot Pak nggih. Wabot. Dulu zaman antara yono, antara wayah yono ngilmu, mudah Pak. Sekarang antara bugo, antara wayah bugo badokan, murah sandang, murah pangan, murah garwa. Sampe tinggal di tenggone PA, Pengadilan Agama, pedotan niku sak pirang-pirang Pak. Lho nggih, kula niki sering ngetutake warga kula niku cerai iku sik nom-nom ngono. Si anak siji, anak loro. Makane sampeyan golek pedotan wakeh ning PA.
Dulu para masyayikh guru-guru kita akhirat, mengapa dia berani untuk meninggalkan semuanya? Mungkin nggih sampean kenal di Ngoro itu yang ada di mana itu Kandangan Gus Komari, sobone ana ngene kali ya. Tahu kenal nggih Gus Komari, nek wong Kediri paham Gus Komari. Itu karena beliau ruhaniyahnya itu khawatir engko nek nyedek bojo aku durung kuat ruhaniyahku, akhirnya ngaku-ngaku. Lah niki persoalane. Lah terus antara bugo ini dos pundi, Pak? Ya wis ngeten mawon. Ora usah ditinggal secara jasmani. Ruhaniyahe sak oleh-oleh. Bila sampai tinggal no tenan, gak usah metu teko maning kamar, gak usah metu. Lha ngoten mawon. Umpama gendeng ya gendeng ning jero kamar. Itu caranya sampean kali kula untuk mengusir makhluk yang sudah masuk. Dalam makalah lain, Allah akan menyalakan cahaya makrifat dalam hati seseorang dikarenakan hamba itu selalu berzikir. Niku lho, prosesnya cahaya makrifat itu di situ. Kan gini, di dalam ruh atau hati ada rasa atau iman. Jikalau ini dikembangkan iman ini menjadi ihsan, maka akan bertemu cahaya makrifat. Di dalam cahaya makrifat itu ada hidup. Itulah wujudnya Allah. Akan ketemu. Makanya la tatruk adzikra walaupun li adami. Dzikir Anda li adami hudurika ma Allah. Belum ada kehuduran, tetap dzikir iku jalankan. Wis. Sampak-sampak pentingnya dzikir. Dalam surat Al-Ahzab itu Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikron katsiron. Kongkon perbanyak oleh dzikir. Apa dzikir jahri siri? Bukan. Itulah yang kusebut dzikir sebagai pengusir penjajahnya ruh, adalah sirul asrar. Sebab siapa yang berzikir tersebut, maka Allah akan mengutus utusannya malaikah untuk masuk di dalam jagate hati, mengusir penjajah hati, yaitu nafsu. Baru kalau itu diusir, nyalalah lampu tersebut. Cahaya makrifat itu akan menyala. Kalau sudah menyala detik-detik itu juga, maka nyatalah wujudnya Allah di dalam pandangan hati jenengan. Itu satu. Nomor dua, am kaifa yarhalu, kaifa khalikoyo opo yarhalu bisa budal opo ati roh iku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala, sedangkan wahuwa khali utawi hati atau ruh iku muqabbalun bisyahwatihi, terikat terantai dengan kesenangan hawa nafsu. Apa bisa ruh iku berangkat budal suluk nuju kewusulan bertemu Allah? Piye solusine? Ya rantene kudu dilepas baru saged berangkat. Nggih Pak, kalau rantene nafsu koyok rantai ning dohir penak, dilas saya pun saged protol. Apa yang dijadikan nafsu sebagai rantainya? Di situ dikatakan bisyahwatihi,
Di dalam diri kita ada sifat basariyah, sifat yang miturut kesenangan manusiawiyah. Apa Pak? Kesenangan jenengan kali kula sebagai manusiawiyah. Nyun sewu. Nek wong lanang normal ya, mesti golek garwa. Sing belum punya garwa. Sing estri yang ngono. Tawa-tawa. Sapa sing gelem garwa? Lho ngoten. Sampai wong tua sendiri lu ngelarang anak ini kalau makan di depan pintu. Ojo nak, nanti jodohmu balik. Lah ngoten gini. Kalau kita sudah punya istri, punya suami, apa langkah selanjutnya sifat basariyah? Ya pingin punya anak. Lah ngoten nggih. Iku sifat basariyah semuanya. Sifat basariyah. Kalau sudah punya anak, apa selanjutnya sifat basariyah menuntut terhadap diri kita sendiri? Sandang pangan papan ya kudu kecukupan. Kalau bisa lebih estu. Rumah ya kudu sing gede. Paling tidaklah punya rumah, ngoten. Nanti kalau sudah punya rumah, perabotan hik jero ya kudu penuh. Ini sifat basariyah Pak. Tuntutan sifat basariyah yang muncul dari nafsu nafsiyah dalam diri kita. Akhirnya ruhaniyah terbuai dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan nafsu di dalam hati kita terbuai karena memakai logika, akal. Wis, kalau sudah punya rumah, kalau bisa ya punya kendaraan. Paling tidak roda 2. Sing isok diuntir gak dipancal. Sebab zamannya sekarang sudah tidak sepeda ontel, sepeda motor. Lah ngoten nggih. Sudah dikasih Allah, oke. Sifat basariyah menuntut hujan-hujan gini kalau penak ngaji budal gak kudanan ya punya roda 4. Begitu loh Pak, terus tuntutan nafsu, nggak akan pernah berhenti. Ketepatan kita jadi kadus, pingin jadi kepala desa, basariyah, wajar Pak, menungso. Kalau sudah menjadi kepala desa mungkin pingin jadi bupati. Kalau sudah dari bupati pingin dari gubernur, semua mendukung ya Pak. Finansial oke, bisnisnya oke, bondo oke, budal. Sampai terakhir jadi presiden. Allah peringatkan, alhaakumut takasur. Jikalau kau terus-terus seperti ini, kau akan lalai pada Tuhanmu, pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Lah hukum ini berlaku hanya bagi ahli hijab, ahli syuhud tidak. Karena ahli syuhud tahu Pak, dilarang oleh Allah tidak boleh berbuat fasad, kerusakan di atas bumi. Bukan bumi yang kumaksud niki dunyo. Yang kumaksud bumi ini awak jenengan iki. Inilah yang Nabi Musa peringatkan terhadap kaumnya, innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu hei kaumku telah berbuat dolim terhadap dirimu sendiri. Apa? Membikin Tuhan yang bukan Tuhan, yaitu dunia masuk dalam hati para kaum itu. Kalau bahasa Quran ini bittikhadikumul ijlah, membikin anak sapi sebagai sesembahan pada zaman itu. Padahal itu kinayah, iku sanepan.
Padahal anak sapi kalau dibiarkan menjadi sapi gede. Ya inilah Pak, nek gak garwa ya anak, nek gak anak ya dunya bro. Ya iku anak sapi kalau gak ndang dibeleh seperti kemarin ya menjadi bapak sapi. Makanya bapak sapi langsung beleo. Mboke sapi sampean beleo cek gak mana disebut anak sapi. Enggak kita beleh sapi ini dohire, sementara sapi sing ono jero dibiarkan. Rugi jenengan kalih kula. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa solusinya rantai yang ada pada diri kita yang dijadikan nafsu merantai kita, yaitu kesenangan sifat basariyah? Caranya bagaimana untuk melepas? Sama. Sampai wajib kholwat Pak. Wajib. Niki bagi jenengan sing kepingin ketemu Allah loh ya. Sebab manusia sak jagat itu tidak ada yang mau ketemu Allah. Enggak ada umat Islam yang ingin ketemu Allah. Inginnya suka ketemu kesenangan dunia. Kecuali mereka lah yang di dalam hatinya ini yarju liqa al-rabbihi, yang di dalam hatinya ada keinginan harapan untuk bertemu Allah. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab Az-Zumar, mohon maaf, ayat 17-18. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Merekalah yang tidak hanya mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, tapi mengimani. Bukan hanya dia mengimani aja, tapi dia juga mengamalkannya. Inilah yang kusebut sebagai khalwat atau uzlah. Wiritane ya zikir, ya kuwi pun. Baru Bapak Ibu rantai ini lama kelamaan akan merotol. Rantai ini akan terusir di dalam ruhaniyah jenengan yang mengikat, akan merotol sendiri. Akhirnya jenengan iku gak gampang ati iki kesensem dengan gebyare dunya. Dikarenakan hatimu sibuk selalu melihat, memandang al-haq itu sendiri. Ini Pak caranya, solusinya, jikalau rantainya ruh yang telah diletupkan oleh nafsu dalam diri kita yang melekat pingin untuk merotol. Selanjutnya, am kaifa yatma'u, hale kaya apa yatma'u bronto apa ati ayat hula ing yento manjing hadratallahi ing ngersane Allah. Bagaimana mungkin dalam hatimu itu ada keinginan masuk di dalam maqam musyahadah ing ngersane Allah, bertemu Allah, wahwa sedangkan hali utawi hati ikum lam yatatohar, ora gelem berseni minjana bati ghaflatihi, saking reget-regeti kelalaian hati jenengan kali kula datang Allah. Ilinge namung sing ngaji aku. Nah, kesadaran yang ada dalam hatiku, oh sing nyolong pelemku si A. Atiku eling sing nyolong si A. Atiku beriman yang melakukan si A, si B, si C dan seterusnya. Termasuk diri kita merasa itu. Bagaimana mungkin dalam hati jenengan iku ada beronto, greget, keinginan kuat untuk masuk di hadratillah, bertemu Allah, sedangkan dalam hati kita masih dalam keadaan kotor alias gak mau untuk bersuci dari kelalaian.
Intine apa mungkin jenengan saged dumugi wusul sementara jenengan ora gelem dzikir. Ngoten intine. Dzikir yang kumaksud di sini adalah pelepasan rasa keakuan hamba yang segala-galanya. Yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Inilah yang kumaksud dzikir, melepaskan keakuan ini. Bagaimana mungkin kita akan bisa sampai ke hadratillah lawung kita itu ingkar dari dzikir tersebut. Makanya saya katakan jenengan sing ono syariat dididik tauhid la ilaha illallah dengan wirid dzikir jahri, jenengan yang di thariqah dengan tauhid la ilaha illahua yang dididik dengan dzikir sirri. Apa bisa mungkin ke hadratillah suluk jenengan sementara jikalau jenengan ini menolak sirul asrar? Mboten saged. Sering saya katakan, saudaraku yang ada di syariat dan di thariqah, janganlah kau berhenti untuk dzikir selanjutnya yaitu sirul asar, sebab sampai berpuluh tahun pun saumur kau pun miturut sistem, jikalau dzikirmu cuman jahri siri nggak akan bisa sulukmu bisa wusul. Hadratillah niki Pak nyun sewu cara ngomong makom musyahadah. Jenengan kali kula tibone hanya di makom mukasyafah. Sing syariat tibone ning makom muhadharah. Nyun sewu, kula tulisi. Ben sing protes cek ning protes. Endi rek tulisane iki rek? Lah iki. Gini. Nek jenengan geding ambek aku, gedingo gak apa-apa. Nek jenengan tolak sampean tolak ora apa-apa. Kula mboten enten paksaan untuk percaya dengan keterangan ini kok. Pun Pak, ngene iki makom telu iku sing tinggoni menungso. Muhadharah ya ini alam kasunyatan Pak. Alam fisik jasad-jasad niki. Lah mukasyafah adalah alam kebukae gaibe makhluk. Gaibe makhluk siapapun sing gaib iku dibuka Allah. Jenengan kalau dzikirnya itu jahri tok, maka jenengan nggih muter-muter nih muhadharah. Selalu memakai akal. Kalau tidak masuk akal nggak akan percaya. Ini golongan kita yang ada di ya. Kita akan ngunggul no nyun sewu perkara selain Allah. Oh, aku sukses sebab wirid aku iki. Aku diwenehi guse wirid bar subuh ngene kudu ngene supaya bisnisku lancar, jabataku terus naik. Wis mesti ngunggul-ngunggulon iku, Pak. Kalau ini sampai biarkan Bapak Ibu, fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Allah pasti akan memberikan penyakit di dalam hati kita semakin berat penyakit ini. Padahal kita sadari atau tidak apa yang kita bangga-banggakan selain Allah ini. Jenengan ditinggalkan badan. Ditinggalkan. Kita akan berpisah. Setinggi apapun jabatan jenengan pasti akan pisah. Sekaya pun dunia panjenengan pasti akan berpisah. Sebanyak apapun istrimu pasti akan berpisah.
Ngono ae waktu sik enom gagah-gagahe wis sapa sira sapa ingsun ora ngerti. Bayuh. Pun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terusno tutuk-tutukno karepmu jari Gusti Allah. Tapi ilingo kuwi di dalamnya itu penuh dengan siksaku yang tidak kau ketahui. Sehingga suksesmu itu kujadikan sebagai istidratku, pengluluku terhadap dirimu. Tapi kau tidak sadar. Pun. Langkah kedua, kita mengenal tauhid la ilaha illallah. Kita yang ada di thariqah diajarkan dzikir sirri. Di dalam hati kita mengucap Allah, Allah terus entah berapa puluh ribu setiap hari. Ini Pak bahayanya jikalau tidak jenengan sertai sirul asror. Jeduke jenengan pol-polane ning makom mukasyafah kekancan sampean adalah gaib makhluk. Bisa muncul karomah dari cahaya, bisa muncul karomah dari nar, api, tergantung ilmu sing sampean lakoni. Geni ambek sentolop iku iso dibuat dijadikan mencari ayam yang hilang. Ya. Mungkin jenengan dulu pernah ada istilah ilmu putih, ilmu hitam. Lah ngana. Dengan ilmu hitam jenengan iku bisa mendatangkan nar, apa? Cahaya yang ditimbulkan dari api. Ada tamu pitike ilang didelok saged padang. Oh si A si nyolong. Ilmu putih berarti malaikat. Jenengan ana tamu nyun sewu, bojoku iki selingkuh maneh apa gak? Tahu? Iya. Kalih tiang pundi? Kalih tiang mriko lho pundi? Tiang kencong. Omahe ngadep ngidul. Ngoten. Rambuté rada dawa titik. Nggih ketinggal gambar ngoten niku. Jika goleki dompete ilang. Nyun sewu, Pak. Dompetku isine surat-surat penting niki, Pak, ngoten. Wonten pundi? Oh digawa wong kae, mang ceblok digawa wong kae wis paranono nang omahe. Ana tamu teka, nyun sewu lho ya. Nyun sewu, duwe masalah. Masalahe gara-gara bapak iki mang selingkuh, bojone njaluk pegat gak gelem disopo. Jangankan disopo, dijak kelone gak gelem, mingkur minggat nang wong tuwane. Terus datang arepe ngomong langsung dilokno, raimu koyok bedes. Bojone wong kok gagahi. Kaget mboten jenengan? Loh, Mbah Yai durung tak omongi kok pun semerap. Lah ngeten nggih. Mesti umumnya sampai nuduh iku wali. Nggih mboten? Tolong tak klarifikasi. Apa sih wali? Jamak dari aulia. Artinya kekasih Allah. Ciri kekasih Allah iku mboten teng mriku. Kembalilah ning Quran. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Memang ada kekasih Allah itu yang dibonusi karomah, wonten, ada yang tidak, Pak. Artinya karomah kasyaf itu tidak dijadikan sebagai tanda dari kewalian seseorang pada Allah, tidak bisa. Niku batal. Estu. Utange akeh moro Mbah Yai. Estu kula niki diuber utang mboten saged mantuk. Tolong sampeyan dudono nomor sok Rebu ngarep. Misale ngono tangger. Akhire diterawang kali Mbah Yai mang. Wis kuwi aja mulih-mulih ya.
Saiki dina apa? Saiki dina Selasa, meni Rebo. Rebo meniae mulia, saiki bengi ana kene bersenono WC-ku, bersenono ngarepe omahku. Lah ngoten. Mergae ning kono wis beliaunya sudah diketahukan oleh Allah. Akhirnya pinter oleh ngerames nomor WC piro ya. Hati kitabe dibuka nggih. Ketemu Pak, piro WC ku. Wis. Terus iki aku kok ngon bersih-bersih ning lahane Mbah Yai ya. Diberseni. Njukuk sapu. Sapu nomor piro ya? Nah. Lho ngoten kok ya pas Gusti Allah ngijabahi gitu ya Pak ya. Heeh. Cocok. Lho, mesti jenengan mastani wah iki waline Allah. Ngerti sadurunge terjadi. Maneh karomah lagi jenengan iki dolanan kliwar-kliwure malaikat alam malakut tampak. Estu malaikat Israel kare mau njukuk bebek nih. Kate nandi bebekmu meneh jam 10 tak jupuk. Oh ngono ah. Ya wis. Ketemu ditakoki, "Ndi Mama?" Bibi dikandani, "Bek, sampean meneh gak ono, Bek." Eblas ae. Aku sik ketok sehat ngene kok. Anake dikandani, "Bebekmu meneh dijupuk Gusti Allah jam 10." Wow, sampai niku disiki kersa. Lah ngoten nggih. Ndelalah nggih, Pak. Akhirnya jawaban sampean ya apa? Nuduh jenengan sebagai kiai ini mang waline Allah. Loh, niki jalur-jalur kasaf, Pak. Jenengan ya nyun sewu salat wirid sak wirid apapun niku jagongane kali Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Wis macam-macam. Ya Allah. Niku lak makhluk sedaya toh? Makhluk. Niki bahaya kanggo jenengan manakala jenengan belum dititah luhuri diizini Allah membawa dzikir sirul asrar. Niki akan menjerat jenengan kali kula. Terjerat jenengan. Makanya saya sering katakan, saudaraku yang ada di syariat ataupun di thariqah pada umumnya, lekaslah sertakan dzikirmu itu dengan sirul asrar. Jari harus bersirul asrar, siri harus bersirul asrar. Percaya gak percaya saenake udelmu. Aku gak ngongkon percaya. Buktikan kalau tidak percaya silahkan. Berpuluh tahun jenengan iki mau berzikir 1 dan 2, 3 belum, aku yakin tidak akan pernah bisa wusul. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah gak ngawur, Pak. Ngarang makalah iki mboten ngawur. Mesti beliau itu berdasarkan ijtihad. Cuman tidak diketahui oleh ulama-ulama syariah atau thariqah, enggak diketahui. Ijtihad beliau itu lewat khalwat. Akhirnya Allah membimbing langsung terhadap beliaunya, muncullah makalah. Enggak bisa kita sampai ke hadratillah, masuk di dalam maqam musyahadah selama kita itu tidak membawa kunci di maqam musyahadah. Kuncinya adalah sirul asr, muncul dari la ilaha illa anta. Baru nanti bisa ke musyahadah. Kalau musyahadah muncullah la ilaha illa ana. Wis. Ya ingsun Allah itu nantinya. Percaya gak percaya monggo kersa. Saya cuman menerangkan dari syarah makalah Syekh Ibnu Athaillah ke-13 ini terkait hati yang keruh. Gak bisa, Pak. Mengapa saya berani mengatakan gak bisa? Mohon maaf, saya juga puluhan tahun, Pak,
berzikir jari ora iso apa-apa. Akhirnya jatuh dadi apa dadi karomah rambut cek pantas didawakni sak bokong. Bayu ben dadi dukun ku cokcer. Tamu teko tak uyuwi. Ngono iku ya gak bales ya kan. Katanya wedi kualat. Padahal ya padha makhluke luar biasa. Nyun sewu. Umat manusia khususnya umat Islam masih kedoktrin tentang masalah ini, Pak. Kedogma masalah hal ini. Akhirnya kita menolak tentang la ilaha illa anta. Mulai 74 loh Pak saya, Pak. Mulai 74. Jujur mawon saya masuk di dalam Thariqah Naksabandiyah. Pertama kali Abah sendiri yang membeat saya pada waktu itu. Nggih mohon maaf. Nggih termasuk Gus Komari ku santrine Abah biyen niku. Milih Majid Hubun, kula mboten milih Wasilun. Monggo kersa. Ngoten. Pun. Selanjutnya kaifa yarju hama dako ikol asror kaifa khalikoyo apa yarju ning ati sampean duwe kekarepan ayaf hama ing yento faham dako ikol asrori ing lembut-lembute arti rahasia ilmune Allah, maksud ilmu hakikat makrifat. Wahua khali utawi kita sedangkan utawi ati kuwi mang lam yatub ora gelem tobat. Ora gelem tobat min hafawatihi saking kelalaiane ati. Bagaimana mungkin jenengan akan paham permakolah ya? Ilmu-ilmu rahasiane siri Allah. Wong sedangkan kita itu dalam hati gelem tobat masalah lali nang Allah. Mboten mungkin. Bagaimana mungkin jenengan akan dipahamkan oleh Allah tentang ilmu sir-sir lembute rahasiane Allah. Lah wong sementara jenengan kali kula gelem mboten purun tobat sangka dene lali sangka Gusti Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa paham tentang ilmu hakikat makrifat Allah sementara kita itu tidak mau untuk menghilangkan keluar dari rasa lalai terhadap Allah. Enggak mungkin, Pak. Mestinya kita itu harus prosesnya hilangkan dulu rasa kelalaian hati kita dari Allah. Kita lalai dari Allah itu karena ada muncul rasa keakuan diri makhluk yang memenuhi dalam hati kita, Pak. Ini kudu dibersihkan dulu. Kalau ini sudah bersih, maka dako ikul asror lembut-lembute rahasiane ilmu Allah yang bagaimanapun Anda akan paham. Makanya membaca makalah hikam ini jenengan nek dereng ni musyahadah mohal tahu makosidul a'domnya. Paling bahasa kinayah itu pun belum menjangkau kita. Makanya orang yang belajar makalah di dalam kitab hikam mohon maaf niki nek mboten ten gurune sing sudah sampai musyahadah tuas ngentut. Tahu tuas ngentut? Ambune wis. Tapi nek jenengan iku mau sampun cetha ning musyahadah maca sak maca iku mau jenengan ibarati wong ngentut gak ambu badhek tapi ambu wangi. Itulah nanti jenengan akan dibukakan maksud Al-Qur'anul Qadim itu di situ, Pak.
tanpa dinulis, tapi bisa Anda baca. Maksudnya faham jenengan, maksud daripada wahyu yang tersirat dari Allah itu akan paham sendiri. Selanjutnya, terakhir pun, niku makola yang terakhir. Terus intinya bagaimana biar ngertos daqaiqul asrar. Pertama, yo ngaji dulu. Kita mengikuti ajaran Rasulullah di jalur tauhid, di jalur hakikat, dinut tauhid. Wis, nek gak paham yo teko. Nek wis paham gak usah takok, cek gak ngebek-ngebeki WA, ya. WA ku lho kari 3.000. Dadi sing WA mulai sejak tak umumno niku tak hapus, mlebu tak hapus gak tak jawab. Lah aku nyelesekno sing wis-wis. Sing hampir 1 bulan ini dereng. Hanya nih belum diweni Allah kesempatan loh Pak. Kalau hitung wau kanten 3.000 piro no. Mek didik 3.013 apa piye man. Mboten napa-napa. Tak selesekne dulu baru takono. Mengki tak umumno. Pun Pak bingkile sampun ready semuanya. Monggo sepeda motor sing rusak sampean dandakno kene tak jawab lho ngoten mengke. Pun tenang mawon. Pun Bapak Ibu, kalau kita sudah paham tentang ajaran dinut tauhidnya, bagaimana cara menghilangkan keruhnya hati, yaitu khalwat dengan dzikir, lakukan itu terus. Maka jikalau sudah ke musyahadah makom terakhir, musyahadah itu makom persaksian yang benar. Makom bersaksi yang benar itu adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Wis. Iku lho nek cara ilmu sejati ku syahadat tunggal. Setelah syahadataini, syahadat loro, nyeksekno Allah wujude urip, nyeksekno Muhammad wujude makhluk semua sak donya, lalu masuklah syahadat tunggal, Allah dohir, Allah batin. Sehingga enggak ada dohir, enggak ada batin, sebutan enggak ada. Wis meneng kaya wong colo. Ya udah. Ruhaniyah. Pun kesimpulannya yang menjadikan hati kita keruh adalah perkara-perkara selain Allah yang kita imani. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa meninggalkan iman selain Allah lewat khalwat dzikir tadi, maka wayu mimpilah imanmu yang tauhid selain Allah lepas akan menjadi iman hanya pada Allah. Artinya keingsunan Allah di dalam diri jenengan akan menggelora. Pun itulah ahad. Allah dawuh dalam satu ayat, ani budullaha waztanibut tauhid. Arahkanlah ruhaniyahmu terhadap Allah, waztanibu, dan jauhilah atau huta ing piro-piro selain Allah. Pun inilah pelajaran ruhaniyah jenengan kali kula di dalam tauhid ini, khusus terkait masalah makalah 13, masalah akibat keruhnya hati. Ternyata kekeruhan itulah menjadikan satu, hati kita buta, 2, semakin jauh pada Allah, 3, semakin tersiksa hati panjenengan kali kula. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Untuk saat ini kami berikan kepada Bapak dulu, nanti Ibu terakhir. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kawula badhe nangketaken perkaris awal kala wau. Menapa bedanipun mukhlasin kalih mukhlisin? Ingkang kaping kalih ingkang kawula tangketaken menika mengenai lali bisa antawis mekaten mukhlasin dengan mukhlisin. Yang kedua lali. Pun sampean eling-eling mufasil kalih mutasil. Napa artos? Mutasil kalih munfasil. Nggih. Oh, ngoten. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua, Pak. Munfasil kalih mutasil wau. Oh, ngoten. Saya tidak menjawab ini dari sisi syariat atau dari sisi nahwu sorof, enggak, atau dari sudut pandang kacamata syariat. Saya menjawab ini dari sisi kacamata hakikat antara mukhlasin dengan mukhlisin. Di situ dikatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Semua amaliyah ini Bapak Ibu, kuncinya bila mana jenengan ini mengharapkan itu diterima oleh Allah, dasari hati jenengan harus ikhlas. Baik mukhlasin maupun mukhlisin sumbernya dari itu. Mukhlasin yang dipilih, mukhlisin adalah orang yang berangkat amaliyah dengan ikhlas. Semuanya berangkatnya dari ikhlas. Ikhlas iku apa? Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ning ati sampai niki gak rumongso kalau kita yang melakukan itu loh sejatine ikhlas. Umpama tak gambar Pak, si A dengan si B. Si A yang kerja, si B tidak. Apa mungkin si B ku mengharapkan bayarannya? Enggak mungkin, karena tidak merasa melakukan. Apa mungkin jenengan minta pahala ketika jenengan sholat, lawang jenengan tidak merasa yang melakukan sholat itu Anda? Itulah ikhlas. Makanya ketika saat muadzin iku mengatakan hayya ala sholah, jenengan menjawab la haula wala quwata illa billah. Artinya semua apa yang terjadi dalam aktivitas sholat dasarnya itu illa billah. Sumbernya dari Allah, bukan dari kita, Pak. Tapi kita dipaksa oleh sifat basariah untuk ngaku. Makanya wajar jenengan iki nuntut bayarane karena kita merasa kita yang melakukan. Kilahuma madmumun. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan sholat yang berdasarkan karena ingin dipandang orang bagus dan atau ingin masuk surga, kilahuma madmumun, dicaci oleh Allah. Lho niku lho sifate Allah. Wong nyatane Allah sing nglakoni kok kita rampas. Kita aku. Lah iku.
Jadi Bapak, terkait mukhlasin dengan mukhlisin itu berangkatnya dari ikhlas. Jadinya mohon maaf kalau seseorang antara yang berdasarkan lakuni ikhlas, baik mukhlasin maupun mukhlisin sama. Tergantung hati kita duduknya di mana. Kalau duduknya hati kita mingkol bin rohibin, berarti tidak masuk di antara dua tadi. Kalau duduknya hati kita masuk mingkol bin zahidin, ikhlas, maka masuk di dalamnya. Satu. Nomor dua, antara munfasil dengan muttasil, putus dengan nyambung. Wis, kita bicara sanad Pak ya. Wajar di dalam hukum syariah atau thariqah, sanad itu harus sambung sampai Kanjeng Nabi. Ada sanad keilmuan, ada sanad keguruan. Kami tidak mengatakan sanad nasab ya. Sekarang kan zamannya gegeran royoan nasab, ngaku-ngaku nasabe Kanjeng Nabi. Pun sampean gak usah kena arus iku Pak. Cukup sampean sibukno dzikir ae. Balah sing ngaku-ngaku, silahkan ngaku-ngaku. Semua itu kebenarannya itu akan terjawab sendiri. Kalau boleh saya bicara, tapi jangan dilalar-lalar lo ya. Justru kalau betul-betul itu ada nasab dari Rasulullah, justru beliau tutupi. Nggak mungkin beliau buka-buka apalagi ngaku. Nggak akan Pak. Arek cilik wis mikir, arek TK wis mikir. Pasti ada tendensi mengapa kita ngaku-ngaku. Kan gak jauh berbeda sama riya toh, supaya orang tahu apa tendensinya. Wis ta, arek TK paham Pak. Makanya saya katakan aslinya dzurriyyah Rasulullah itu beliau tidak pernah ngaku, bahkan menutupi. Ngapunten, kalau kita bicara sanad yang tersambung, apakah sanad ilmu, sanad guru, bahasa syariat thariqah penting. Gurumu sapa? Munggah. Gurune A sapa? B sapa sampai Z Rasulullah. Nyun sewu. Sekarang saya kembalikan pada dirimu dengan satu pertanyaan. Anda Solo iku pingin nyambung sapa? Nyambung makhluk di dalam mukhadharah apa mukasyafah, ataukah Solo tujuannya wusul nang Allah? Gak usah dijawab, dingen-ngen mawon. Mana yang disebut hablum minallah, tali hubungan langsung pada Allah. Allah gak pernah membuat pembendahara loh Pak, gak pernah. Allah itu gak pernah membuat perbendaharaan dengan makhluk siapapun. Gak pernah. Ini Anda akan beriman, yakin kalau Allah tidak memakai perbendaharaan jikalau iman sampai sudah sampai pada ihsan. Baru kalau iman sampai belum ihsan masih Pak. Akhirnya muncul namanya wasilah. Sanad-sanad wow. Nyun sewu, boleh Anda fanatik dengan sanad ilmu, sanad guru, monggo. Karena itu penting. Tapi jangan berhenti di situ.
Saya nasihati jangan berhenti di situ. Sebab yang kau tuju itu bukan makhluk tapi Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Lah ini Pak. Di situ tidak akan pernah membahas tentang masalah, mohon maaf. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, tidak akan membahas tentang masalah sanad tentang makhluk. Mohon maaf. Sekali lagi. Artinya apa Pak? Silahkan secara thariqah kita fanatik dengan sanad guru, sanad keilmuan, monggo. Tapi jangan kau lupakan talimu langsung untuk sambung sanad terhadap Allah. Ternyata apa jawabannya Pak? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Jangan kau lepas tali Allah iki mau. Ternyata jawabannya wa mangkana wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Berarti duduknya itu ada di dzikir sirul asrar, muncul dari la ilaha illa anta. Allah sudah terasa dekat. Baru itulah maksudnya habl sanad itu di situ. Makanya sering saya katakan sambungen rasa ning urip, rasa ning atimu kelawan urip. Sambunglah ruhmu terhadap Tuhanmu dengan rasa iman dalam dirimu. Itu rasa itulah Pak yang ku maksud sebagai tali ini roh pada Allah. Boleh kita itu bersanad tali-tali itu si A, si B, si C sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo. Iku memang aturan di dalam hukum syariat atau hukum thariqah. Monggo. Tapi jangan kau lupakan. Artinya terimalah sanadmu langsung pada Allah. Allah itu gak jauh Pak. Amat dekat sekali. Mengapa kita cari-cari? Wong Allah di dalam diri panjenengan masing-masing. Makanya Allah saya katakan tidak pernah memakai perbendaraan dengan apapun. Artinya Allah sendiri yang menyelesaikan dan Allah sendiri yang melayani jenengan dan Allah itu amat dekat dalam dirimu. Terus bagaimana? Iku langsung klik. Yang jenengan kudu megang tali yang disebut sirul asar pun beres. Makanya kalau nek takoki ning WA, Gus guru sampean sinten? Langsung Allah. Nggih. Cek mboten muter-muter. Nek rete le takok ya tak critakno iki wis golekno dhewe. Sanad keustatan, sanad keguruan akhirat wis golekno dhewe. Moh aku jelasno situk-situk. Apalagi takok nasab. Aku iki padha mek sampean, padha bajingane. Iya, padha bajingane ambek Allah. Lah tiap saat tiap waktu kita ngaku-ngaku kan bajingan ya toh. Gak hajingan loh Pak ya, bajingan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Antara muttasil dengan munfasil, sambung dan terputus. Saya tidak mengurai secara syariah. Saya mengurai secara hakikat. Sanad sing munfasil, sanad yang terputus, hati jenengan iku putus dengan Allah. Akhirnya jenengan selalu lalai terhadap Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun hati jenengan lalai. Yang mempunyai gerak semuanya itu Allah. Atau sebelum di situ yang menggerakkan jenengan itu jenengan lalai kalau Allah dalam diri jenengan lalai. Apalagi mengatakan sing gerak Allah, wah munting Pak, munting. Wong masalah muraqabah ae sik lali kok, sing gerakno sampean, sing
ngetokno nyawang sampean, yang mendengarkan suara sampean iku Allah, yang mengeluarkan napas keluar iku ya Allah, ya urip dalam diri jenengan lupa kalau itu Allah yang berperan. Apalagi iku perane Allah, iku lakune Allah, tambah ndas iki pedhot. Makanya sebelum masuk ke ranah ana harus ke anta dulu, disilemi ben ora kaget, ben tidak kaget ada di situ. Yang terputus lah sing sambung pundi? Nggih mohon maaf, sing mutasil sambung iku ya ini taline ruh sampai datang Allah. Dikatakan sambung, pertama la yarauna li anfusihim syai'an, apa yang muncul dan timbul di dalam dan di luar jenengan sampai wis gak ngakoni makhluk. Yang punya hak gerak, yang punya hak melihat, yang punya hak mendengar, sudah tidak ada iman yang di situ. Balik iman jenengan yusyahid annal fa'ilahu wallahu ta'ala, Allah sendiri yang memiliki semuanya. Tandane nek jenengan iki mutasil sambung. Akibate tatmainnul qulub, ati jenengan mesti seneng bahagia. Ibuke ndamelaken wedang keliru uyah, gak apa-apa, gak muring-muring. Karena sifat nafsu amarahnya sudah jinak, sudah tertekan hati ini bapak untuk melihat maksud Allah. Jadi mboten gampang muring-muring. Tapi untuk menuju gak gampang muring-muring, kadang sok muring. Dalam arti ganjel wau lho, si ono grenjel no. Pada saat itu, tapi sebelum muring-muring langsung ditemu Allah. Oh iya, guyang-guyu enak dek, oleh ngekno kopi, ngejak sugih awakmu. Kremiku yo matek kabeh. Akhirnya napa jenengan dalam hati bertanya, kok bisa bapak ngomong diincipi? Mesti ibuke minta ngapura. Sepurane Pak, iya. Lampune mang mati, wadai gula ambek wadai uyah niku podo jejer pisan. Wis. Beda lho Pak, jenengan nek niat ngeracun beda. Beda wong iki mang gak niat ngeracun. Nggih. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, nyun penjelasanipun ayat innahu lakum aduwwum mubin. Matur suwun. Sebelum kita masuk pada ayat tersebut, itu potongan surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 208. Innahu sak temene iblis atau nafsu sing ngejak elek nang ati sampean, lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Nah ini yang mesti kula bahas yang terpenting, mana letak nyotone nafsu. Karena itu mungsuh jenengan. Anda harus tahu. Bagaimana mungkin jenengan bisa menang merangi hawa nafsu wong Anda tidak tahu nafsunya sendiri. Mohal. Wong perang itu Pak, nek kalah medan jenengan gak roh mungsuhe, mungsuh iku roh kita, kalah kita. Iku namanya kalah strategi. Tapi sebelum ayat itu Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman,
Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya kesempurnaan Islam itu sampai pada ma'rifat, Pak. Bukan syariat aja, bukan berhenti toriko aja, tapi harus terus hakikat sampai ma'rifat. Kalau sudah sampai keislaman sampai sempurna di ma'rifat, mesti sampai bisa menghindari ajak-ajak nafsu. Sampai pasti akan tahu nafsu itu yang bagaimana sih? Yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu sebagai musuh kita pun. Kenalilah nafsu dalam dirimu. Pundi nafsu sing awak dhewe di dalam diri kita pun jenengan ngelakoni apa wae. Apabila di dalam hati jenengan muncul akune makhluk yaiku nafsu. Wis ya. Gini ku nafsu. Kadang-kadang kita khalwat di dalam khalwat khusus wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Itu kadang-kadang Allah temukan kita dengan nafsiyah. Amaroh kadang ditemukan wujudnya. Kadang-kadang lewat sifat yang ada di dalam hati kita, Pak. Padahal itu makhluk juga. Makhluk. Intine nafsu dalam diri jenengan wajib kau kenali. Pundi intine nafsu sing ngejak elek iku innan nafsala amaratum bisu iki adalah apabila di dalam hati sampai muncul rasa keakuane makhluk yang punya ini punya itu bisa ini bisa itu, yaiku nafsu sing kudu kok perangi. Carane merangi unculno rasa keakuane Allah iki jadab. Niki langsung cara sistem majedubun ini ada di sini. Cewepet. Ning nganti rasa unculno akune Allah. Prosesnya di mana? Ngeten. Kita bawa dalil lewat hadis Hasan, hadis sahih, la haula wala quwata illa billah. Kalau manusia makhluk itu tidak punya daya apapun untuk melakukan apapun, kekuat apapun, nggak bisa. Kita laksana patung. Tetapi ketika bisa melihat, mendengar, berucap dan apapun illa kecuali itu sumbernya semata-mata dari Allah. Allah yang mana? Urip di dalam hati jenengan. Qur'ane Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dalam diri makhluk itu dari Allah. Pun